Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Khairul Anwar, guru agama mata pelajaran Al-Quran dan Hadis yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 1 UIN Dato Karama, Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kompetensi kinerja di Madrasah Aliyah Burhanul Hidayah, Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kompetensi kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan mengambil tema makanan minuman yang halal dan haram sesuai Al-Quran dan Hadis. Untuk lebih jelasnya, berikut pelaksanaan pembelajaran. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah. Tidak seimbang semuanya. Pagi hari ini akan kita lanjutkan pembelajaran kita Al-Quran dan Hadis. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang makanan minuman yang halal dan haram sesuai Al-Quran dan Hadis, ya. Sebelumnya mari kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, yang terkumpul diberikan ilmu yang berkah manfaatnya. Ada hadiah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengkaji dalil-dalil Al-Quran, Hadis mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Mungkin nanti kita baca bersama-sama. Karena kita sebagai orang Muslim dan Muslimah harus memperhatikan apa yang kita masukkan di mulut kita. Jangan sampai ada yang haram. Maka semuanya harus kita jaga, ya. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, yaitu falyanzuril insan ila ta'am, di surah Al-Asr ini ayat 24, ya. Kita harus memperhatikan, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya sesuai perintah Allah, bahwa kita harus memperhatikan apa yang kita makan dan yang kita minum, begitu, ya. Untuk berikutnya, ayo kita baca dalil-dalil Al-Quran. Silakan dibaca, bisa baca anak-anakku? Ayo dibaca, baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar ada makannya. Oke. Jadi apa yang diperintahkan Allah, jadi kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi kita disuruh untuk makan sesuatu yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Jadi jangan sampai makan makanan yang dianggap tidak baik. Apa itu? Nanti kita lanjutkan Al-Quran dan hadisnya, gitu, ya. Jadi yang pertama poinnya adalah makanan yang baik, ya, yang baik menurut syariat, ya. Kemudian kita baca lagi di surah Al-Maidah ayat 1, silakan dibaca anak-anakku.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Diulang lagi, ghairum hilis sayyidi, ayat dibaca. Ghairum hilis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Oke, di situ disebutkan bahwa hewan-hewan ternak itu yang dihalalkan diantaranya apa nanti ya, silakan diberikan contoh saya di akhir nanti. Jadi yang disembelih ya, yang disembelih tentunya sesuai dengan syariat, yang disembelih karena Allah ya, itu hewan-hewan ternak. Oke, dilanjutkan lagi dibaca ayatnya di surah Al-Maidah ayat 96, ayat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Wa hurrima alaikum saydul bahri ma dumtum huruma. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Berikutnya ini akan dijelaskan tentang hewan laut. Jadi hewan-hewan yang ada di laut, ikan dan seterusnya itu termasuk hewan-hewan yang dihalalkan untuk kita makan ya. Nah, di sini kemudian juga ada hewan buruan. Ya, hewan buruan itu juga nanti di daratan bisa dihukumi halal sesuai dengan aturan syariat ya. Kemudian selagi ini kita tidak berikram ya, karena kalau berikram nanti kita tidak diperkenankan. Oke, kita lanjutkan dalilnya. Lanjutkan ini sesuatu yang diharamkan, di antaranya surah Al-An'am ayat 145. Ayat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi illa, ayo baca lagi illa kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Tadi sudah ada beberapa dalil Al-Quran yang sudah kita baca, meskipun tidak seluruhnya, paling tidak itu sudah mewakili. Dan untuk berikutnya yaitu hadis Nabi. Ini ada beberapa hadis yang bisa kita baca, makanan yang diharamkan untuk kita konsumsi ya. Coba dibaca hadis itu yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ayat dibaca langsung sabda Nabi, kullu dhinabin minas siba wa akluhu haram. Ya, kemudian ada juga hadis berikutnya yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Sa'labah. Ayat dibaca, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ayo kita baca. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling tidak di dalam hadis Nabi ini setiap hewan buas yang bertaring apapun itu bentuknya
termasuk burung dan seterusnya, maka itu diharamkan di dalam syariat untuk kita makan meskipun disembelih. Jadi hewan itu ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, ya. Jadi yang dihalalkan termasuk satu memang hewannya halal dagingnya. Kemudian yang kedua yaitu disembelih, ya, disembelih secara syariat. Kemudian untuk kategori yang lain juga disebutkan bahwa meskipun halal tapi kalau didapati dengan cara yang haram seperti mencuri dan seterusnya, maka itu nanti juga akan menjadi haram, ya. Jadi seperti itu. Kemudian anak-anakku sekalian, dari dalil-dalil tadi Al-Quran dan hadis yang sudah dibaca, saya minta untuk di kelas ini dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Berapa orang? Ini 1, 2, 3, 4, 8, 16, 19, ya. Ya, saya minta untuk 4 silakan mendiskusikan dari ayat-ayat yang tadi sudah disebutkan. Tolong saya diberikan contoh. Beberapa makanan dan minuman yang dihalalkan dan yang diharamkan yang ada di sekitarnya. Kemudian coba dianalisa di antara apa manfaat makanan dan minuman yang halal itu, kemudian apa juga akibat dampak ketika manusia itu mengkonsumsi, memakan, minum yang diharamkan di dalam syariat. Tolong didiskusikan, ya. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk menyelesaikan semuanya. Ayo silakan berunding sama teman-temannya, tulis di bukunya masing-masing, ya, tulis di bukunya masing-masing. Jadi sebutkan contoh-contohnya yang Anda ketahui, yang sampai ketahui, ya, yang anak-anak ketahui, yang ada di sekeliling kita, ya, di sekeliling kita. Ayo silakan. Ayo silakan berunding, silakan dirundingkan, sebutkan manfaat, ya. Ayo silakan berunding sama teman-temannya. Sudah selesai semuanya anak-anakku? Sudah. Oke, sudah berdiskusi tadi? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan yaitu sesi berikutnya, yaitu ada perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan menyampaikan tugasnya tadi yang sudah saya sampaikan. Dari kelompok 1 kami persilakan. Iya. Perkenalkan dirinya, namanya dulu, silakan di sini. Salam dulu, salam pembuka, ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awalun. Saya akan menyebutkan makanan yang baik, yakni daging ayam yang dibeli dengan syariat Islam. Manfaatnya tidak menimbulkan kemudaratan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok kedua silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan beberapa contoh hewan ternak yang halal untuk dimakan, yaitu kambing, sapi, ayam, unta, dan bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 silakan maju perwakilannya untuk menyampaikan hewan-hewan laut. Hewan laut, ya. Ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika, perwakilan dari kelompok 3, menyebutkan makanan laut yang halal seperti udang, kepiting, dan cumi-cumi. Mungkin ada yang lain? Banyak ikan, ya? Ikan. Ikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan.
kasih tadi sudah memberikan contoh-contohnya. Kira-kira kalau minuman, kira-kira minuman apa yang diharamkan, yang diharamkan? Ada khamar ya? Tidak boleh ya, minum khamar. Terus apa lagi? Ya, minuman-minuman yang membahayakan dan memabukkan. Segala bentuk apa yang memabukkan. Ya, kalau tidak minuman ada sabu-sabu, ada ganja dan sejenisnya, ada pil. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian jangan sampai itu dikonsumsi. Siap? Siap. Selamanya? Selamanya. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang salih-salihah ya. Amin. Dengan menjaga makanan dan minuman yang halal, yang baik. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kiranya pada kesempatan ini kita cukupkan ya. Nanti kita teruskan kembali materi-materi berikutnya ya. Kiranya cukup. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi